Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, lebih baik salat tahajud 7 rakaat atau 11 rakaat Ustaz? Dan bila mengerjakan salat 4-4-3, apakah ada tahiyat awal Ustaz di 4 rakaat tersebut? Mohon penjelasannya. Teman-teman sekalian, Nabi SAW pernah tunaikan baik yang 7 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Nah, dari sini Anda mesti melihat keutamaan yang dimaksudkan dari berbagai banyaknya rakaat ini bergantung pada keadaan kita dan kemampuan dalam menunaikannya. Kadang-kadang kita mampu 11 rakaat. Bahkan Nabi pernah 13 rakaat. Kan pernah. Abu Dawud nomor hadis 1367. Ketika dengan Ibnu Abbas di rumah Sayyidah Maimunah, pernah beliau 13 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Pernah. Ya, kemudian beliau 11 rakaat ketika di rumah Sayyidah Aisyah. Maka disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2012, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, kemudian kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana bagusnya bacaan Nabi dan panjangnya beliau. Ya, yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Beliau salat 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Jadi berapa rakaat semuanya? 11 rakaat, 4, 4, 3. Pernah lagi ditunaikan di tempat yang lain dengan 2, 2, 2, 2, kemudian 1, gitu kan? Ada 11 rakaat, jadi bisa 2, 2, bisa 4, 4, kemudian 3. Dalam keadaan tertentu, pernah 7. Pernah 7 rakaat, gitu kan? Nah, kapan keadaan itu bisa ditunaikan? Ternyata bergantung kondisi-kondisi pribadi kita. Di kadang Nabi tunaikan 7 rakaat, karena memang kesempatannya dan kondisi fisik beliau memungkinkan hanya 7 rakaat. Ya, pernah 11 rakaat di tempat lain, kemudian 13 rakaat. Diambil oleh kita dilihat, kapan Nabi menunaikan 7 rakaat, kapan 11 rakaat, kapan 13 rakaat. Di antara kesimpulannya adalah bergantung pada kondisi keadaan kita, sesanggup apa kita bisa mengerjakan itu semua. Jadi kalau Anda misalnya terlampau lelah, kan, kadar kekhusyuannya cukup di 7 rakaat, jangan paksakan 11 rakaat. Begitu 9 rakaat, sujud, khusyuk, gitu kan, Masya Allah. Saking khusyuknya gak bangun-bangun, dibangunkan pas subuh, Pak, tidur rupanya, gitu kan. Nah, jadi hal-hal demikian mesti disesuaikan dengan keadaannya. Apakah kemudian yang 4-4 rakaat itu, 4-4-3, di 4-nya masih ada tahiyat? Kalau kita lihat, di dalam riwayat-riwayatnya tidak menunjukkan, tidak langsung memberikan isyarat apakah ada tahiyat atau tidak. Disinilah kemudian terbuka peluang ijtihad. Ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu menggunakan tahiyat, dilangsung saja karena kalimatnya arba'an, 4 rakaat, 4 rakaat. Tidak disebutkan tahiyat di situ. Karena tidak disebutkan tahiyatnya, tidak spesifik, maka tidak perlu menggunakan tahiyat. Sekaligus untuk membedakan antara salat dimaksud dengan salat-salat fardu yang lainnya yang menggunakan tahiyat. Maka yang berpemahaman demikian karena luas pemaknaannya, dia menunaikan 4 rakaat tanpa menggunakan tahiyat ula di situ. Di begitu salat yang kedua, rakaat kedua, bangkit kemudian ketiga, dan teruskan yang keempat lalu salam. Jadi 4 rakaat dengan 1 salam, 4 rakaat dengan 1 salam. Ada yang kemudian menyampaikan lagi, justru disebutkan di sini umum arba'an, 4 rakaat, 4 rakaat, tidak disebutkan dengan tahiyat karena memang sudah jelas setiap salat yang lebih daripada 2 rakaat pasti ada tahiyatnya. Contohnya maghrib 3 rakaat. Begitu 3 rakaat, bukankah ada tahiyat ula? Kan 2 rakaat tahiyat. Ketiga rakaat tahiyat akhir. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ketika ditunaikan 4 rakaat ada tahiyatnya. Makanya ketika disebutkan salat yang 4 rakaat tidak disebutkan lagi tahiyatnya karena umumnya sifat salat yang 4 rakaat atau 3 rakaat atau lebih daripada 2 rakaat itu ada tahiyat ulanya. Maka yang berpemahaman demikian, mereka kemudian memberikan jeda di rakaat yang kedua untuk menunaikan tahiyat ula. Mana di antara dua ini yang benar? Di duanya dalam ilmu tarjih memiliki kekuatan dalil yang sama, seimbang. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan secara spesifik, artinya terbuka peluang untuk berijtihad. Silahkan, bagi yang Anda ingin menunaikan tahiyat ulanya boleh, bagi yang tidak juga tidak ada masalah. Yang salah belum tentu salah karena hukumnya pun sunnah. Awas, jangan salah menyimpulkan. Ya, kalau orang belum bisa tahajud karena keadaan tertentu, dia tidak berdosa, belum tentu salah.